Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita kembali menampilkan uraian-uraian dari Profesor Dr. Nurholis Majid. Kali ini kita akan sampaikan tentang kesadaran dan pengalaman ketuhanan pada manusia, yang di beberapa tema-tema penting dia kaitan masalah ketuhanan atau kesadaran ketuhanan atau pengalaman ketuhanan ini kita akan kembali kemukakan secara episode, artinya satu bagian ke bagian yang lain nanti di video-video yang lain akan datang, yang tercantum di dalam buku Cak Nur, yang salah satu buku Nurholis Majid, yaitu Islam Agama Peradaban, membangun makna dan relevansi doktrin Islam dalam sejarah. Saudara sekalian, baiklah kita langsung mengemukakan ulasan beliau sebagai berikut. Secara lebih khusus, perkataan kesadaran ketuhanan maksudnya sebagai pengindonesiaan dari istilah Rabbaniyah dan Ribbiyah dalam Al-Quran. Kedua-duanya dari akar kata Rab, yang seperti menjadi akar kata Rab, Tuhan, pemelihara atau pangeran. Kata-kata Rabbaniyah dalam tasrif atau di derivasinya kita dapati dalam firman yang menegaskan bahwa misi para utusan Allah ialah mendidik masyarakat agar menjadi kaum Rabbaniyah, kaum yang berkesadaran ketuhanan. Dan kata-kata Rabbiyah kita dapati juga dalam tashrif atau derivasinya dalam sebuah firman yang menegaskan bahwa banyak dari kalangan para pengikut utusan Allah yang terdiri dari kaum yang berkesadaran ketuhanan, bersedia berjuang di jalan Allah tanpa merasa putus asa karena kesulitan yang mereka hadapi, juga tanpa merasa lemah ataupun kehilangan semangat dan menjadi pasif. Kata-kata Rabbaniyah dan Ribbiyah adalah sama maksudnya dengan kata-kata Inggris godly, yang juga diartikan sebagai ilah atau taqi atau warah. Jadi kesadaran ketuhanan merupakan wujud terpenting dari nilai keagamaan yang amat sentral, yaitu takwa. Dan mengingat bahwa Al-Quran sendiri disebutkan sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, maka dapat disimpulkan bahwa takwa adalah hasil akhir seluruh amalan keagamaan. Dalam beberapa hal, takwa sebagai tujuan akhir ibadah disebut langsung secara jelas dan tegas. Misalnya bahwa tujuan perintah berpuasa adalah agar manusia menjadi bertakwa, dan bahwa dalam ibadat berkurban binatang yang sampai kepada Allah bukanlah daging ataupun darah hewan kurban itu, melainkan takwa dari orang yang mengorbankannya. Termasuk juga dalam rangka usaha menumbuhkan dan menanamkan kesadaran ketuhanan ialah zikir, yakni sikap selalu ingat kepada Allah. Zikir disebutkan sebagai amalan keagamaan yang paling agung. Juga digambarkan bahwa kaum beriman yang berpikiran mendalam ialah mereka yang senantiasa zikir, bersikap selalu ingat kepada Allah pada saat berdiri, duduk, berbaring, serta merenungkan penciptaan atau kejadian langit dan bumi. Ya, itu di dalam ini firman Allah ya, yang tercantum dalam surat Al-Imran, kalau tidak salah. Pengalaman dan kesadaran ketuhanan juga
adalah juga pengalaman dan kesadaran kerohanian yang sangat tinggi. Dalam wujudnya yang sempurna, pengalaman ketuhanan adalah yang dimaksud dengan kasyaf atau tajalli. Sebagaimana terdapat dalam peristilahan kaum sufi, secara harfiah, kasyaf dapat diterjemahkan sebagai penyingkapan, yaitu pengalaman tersingkapnya tabir pancaran ilahi. Dalam keadaan seperti itu, pancaran ilahi menyatakan diri pada seseorang, yaitu tajalli atau teofani, yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam perkembangan kehidupan rohania melalui proses olah rohani dalam ibadah. Pengalaman ketuhanan menghendaki penghayatan kepada wujud ilahi sebagai yang serba dekat atau maha hadir. Ini adalah sisi lain dari pandangan ketuhanan dalam agama, bahwa Allah, ini adalah sisi lain dari pandangan ketuhanan dalam agama, khususnya Islam, selain sisi Tuhan sebagai yang maha tinggi. Bahwa Allah adalah wujud yang maha dekat, dijelaskan di dalam kitab suci. Dan bila para hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku menjawab seruan orang yang berseru jika ia memang berseru kepadaku. Dan Allah sebagai yang maha hadir tanpa terikat oleh ruang dan waktu dapat dipahami dari penegasan-penegasan dalam kitab suci seperti firman Allah yang artinya, Dia beserta kamu sekalian dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan. Milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, di sanalah wajah Allah. Kami, Allah, lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ketahuilah olehmu sekalian, bahwa Allah menjadi sekat antara seseorang dengan hatinya sendiri, dan seterusnya. Berbagai gambaran tentang dekatnya Tuhan kepada manusia itu juga menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat menghindar dari hadiratnya. Kesadaran akan hadirat ilahi itulah pokok perkara yang kita bicarakan di sini. Kesadaran akan hadiratnya itu sesungguhnya merupakan inti hakikat kemanusiaan. Sebab kesadaran itu merupakan kelanjutan hakikat primordial manusia, yaitu manusia sebagai makhluk dalam alam rohani yang tanpa ruang dan waktu. Sebelum dilahirkan ke dunia, yaitu hakikat kemanusiaan yang telah mengikat perjanjian primordial dengan Tuhan, berwujud persaksian bahwa Allah, yaitu satu-satunya zat yang boleh dan wajib disembah, adalah Tuhan atau Rabb, pelindung, pemilik, dan penguasa. Karena itu manusia adalah makhluk ketuhanan dalam arti bahwa ia adalah makhluk yang menurut tabiat dan alam hakikatnya sendiri sejak masa primordialnya selalu dan merindukan Tuhan. Primordial sejak awal, ya, asal usulnya, awalnya, sejak awal sekali, itu kita maknai sebagai kata primordial. Inilah fitrah atau kejadian asal sucinya dan dorongan alaminya untuk senantiasa merindukan, mencari, dan menemukan Tuhan. Itu yang disebut sebagai Al-Hanif atau Hanif. Sejalan dengan fitrahnya menurut desain Tuhan yang tidak akan berubah-ubah. Jadi ditegaskan bahwa sikap Hanif sesuai dengan fitrah itulah agama yang benar. Namun kebanyakan manusia tidak memahami. Karena dinyatakan oleh Sang Maha Penciptanya bahwa desainnya untuk manusia tidak akan berubah-ubah,
Maka fitrah manusia yang hanif itulah hakikat abadi manusia. Kenyataannya yang perennial, yang lebih batin, lebih mendalam ya. Dan kebenaran yang mengajarkan sikap tunduk kepada Tuhan dan pasrah kepadanya, yang merupakan kelanjutan fitrah yang hanif itu, merupakan ajaran kebijakan, ajaran bijaksana atau kearifan yang abadi. Semuanya itu adalah demi kebahagiaan manusia, yaitu kebahagiaan karena bertemu dengan Tuhannya. Maka persoalan manusia ialah mencari jalan bagaimana ia menghubungkan kembali dirinya kepada Tuhan. Dan dengan menghubungkan kembali dirinya dengan Tuhan itulah ia akan dibimbingnya ke arah perilaku yang baik, termasuk dalam ucapan, dan dibimbingnya ke arah jalan hidup yang terpuji. Demikianlah kawan-kawan sekalian penjelasan dari Dr. Nurul Ismajid berkaitan dengan kesadaran ketuhanan dan pengalaman ketuhanan yang kita sudah bacakan tadi. Terima kasih kawan sekalian, dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.